万香楼内门。什么风能把两位吹算，我们二人此番作为报酬，我们想奇珍异宝无。萧家兄弟都是他的手下败将，得了吧，我太爷。看见没？气候呀，明之海的考验。孩子们，你终于……喂，叫，你该不会您有什么办法能送？原来孟婆不是……你真的是孟姜师叔？嘿，哇，嘿！我图谋不轨，我们快走，快带我去！我要救义父。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-107. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah menjadi di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 106. Kemarin dengan datangnya Kaisar Suci Singlong di Tanah Suci Sujaku, membuat para tetua lainnya tidak bisa bertindak apapun. Bahkan Kaisar Suci Sujaku juga tidak mempermasalahkan kejadian pada hari ini. Ia pun meminta mereka untuk segera membawa Sinan. Setelah dari sana, Sinan pun akhirnya sadarkan diri juga. Namun ia kembali sedih karena masih belum membalaskan dendam Miao Miao. Akan tetapi dia seketika saja dibuat terkejut setelah tahu Miao Miao masihlah selamat. Hanya saja meskipun begitu, luka yang dia terima masihlah belum terlalu sembuh. Jadi Qiansulah yang memberikan pengobatan kepadanya. Miao Miao menjadi marah atas apa yang telah Sinan lakukan, karena tindakannya itu bisa saja mengancam nyawanya sendiri. Di sisi lain, Jiang Bilan akhirnya diberitahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Laut Nether. Ternyata legenda tentang Kaisar Dunia Bawah memang benar adanya. Bahkan Xiao bersaudara kemungkinan besar adalah keturunannya. Tentu informasi ini membuat mereka terkejut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke Gunung Gerbang Dongzuo, kota atas. Leluhur ini begitu kesal atas kegagalan yang Xiao Feifeng lakukan. Bahkan itu saatlah mempermalukan dirinya. Xiao Feifeng memohon ampunan dan berjanji kalau kedepannya ia akan memastikan Sinan kehilangan segalanya. Tetua ini menenangkan leluhurnya karena kegagalan itu merupakan ulah Jiang Bilan yang telah mengkhianati mereka. Tetua ini juga akan menyiapkan buah 3 roh murni untuk bisa membantu Xiao Feifeng berkembang. Sesaat kemudian mereka diberitahu mengenai datangnya utusan negara kuno langit dan menara Wangxiang. Leluhur ini pun mengizinkan mereka untuk datang dan meminta Xiao Feifeng untuk pergi dari hadapannya. Saat kemudian 2 utusan pun telah tiba. Yang pria bernama Song Yu dan merupakan putra ke-6 dari kerajaan Tianbu. Sedangkan gadis ini bernama Xiao Shi dari menara Wangxiang. Leluhur menanyakan tujuan mereka berdua kemari, yang mana jika tebakannya benar, ini pasti berkaitan dengan Lautan Nether. Mereka berdua membenarkan hal itu, dan tujuan mereka kemari untuk mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai Lautan Nether. Miao Shi pun memberikan hadiah kepada leluhur itu.万香楼内门。什么风能把两位吹？算，我们二人此番作为报酬，我们愿意。Tetua ini sadar betul kalau 2 kekuatan besar juga ingin mencari harta di Lautan Nether. Sedangkan leluhur ini sangatlah senang dengan hadiah yang mereka berikan. Ia pun meminta Xiao Feifeng untuk memberikan bimbingan kepada 2 utusan itu. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan setelah setengah tahun, maka Xiao Feifeng akan dihukum mati. Xiao Feifeng paham dan berjanji tidak akan pernah mengecewakan leluhurnya. Hanya saja Denny masihlah menyimpan dendam yang begitu besar kepada Sinan. Ia akan memberikan kematian paling mengerikan kepadanya. Setelah dari sana, 6 bulan pun sudah berlalu, di mana saat ini Sinan tengah melakukan pelatihan.
dan terlihat kalau roh dewa perangnya telah kembali mengalami peningkatan ke tingkat 5 level bumi. Tapi Sinan bingung mengapa kultivasinya tidak kunjung meningkat. Apakah ini terpengaruh oleh petir yang sebelumnya dia hentikan? Tapi Sinan tidak ingin memikirkan hal ini terlalu lama, karena bagaimanapun dia harus fokus dalam perjalanan mereka. Karena nantinya di lautan Nether, kekuatan mereka juga akan ditahan. Jadi dia tidaklah perlu terburu-buru. Setelah dari sana, terlihat kalau para tetua dari 2 tanah suci mulai membuka portal untuk menuju lautan Nether. Para murid juga telah saling berkumpul untuk bisa memasuki tempat tersebut. Sedangkan beberapa murid yang tidak bisa masuk merasa terpukau dengan pemandangan di depan sana. Karena tidaklah sembarangan orang bisa melihat dunia bawah. Di saat pintu menuju dunia bawah terbuka, maka tidak ada keinginan atas dan bawah yang saling berkaitan. Hari ini mereka akan melihat orang-orang kuat yang terlahir. Hanya saja 2 murid ini sempat berbeda pendapat. Sedangkan murid berbaju merah menanyakan siapa menurut mereka murid yang memiliki peluang lebih besar. Pria ini meyakini Xiao Feifeng karena dia memiliki kekuatan Huzun. Jadi kekuatan Huzunlah yang memiliki peluang lebih besar. Namun perlu diingat kalau tempat ini akan menahan kekuatan mereka di bawah level Huzun. Jadi gadis di sebelahnya saatlah mengandalkan Sinan. Bahkan Xiao bersaudara telah berhasil dipermalukan olehnya. Tapi tetap saja pria ini mengandalkan Xiao bersaudara. Terlebih lagi sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Jadi dia yakin kekuatan Xiao bersaudara pasti akan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sesaat kemudian mereka akhirnya telah sampai di depan pintu masuk menuju dunia bawah. Xiao Feifeng dengan percaya diri memberitahu Sinan kalau tempat ini akan menjadi makamnya. Sinan memintanya untuk berpuas-puas diri dulu, karena di dalam sana Xiao Feifeng akan mati di tangannya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Xiao Feifeng kesal. Ia pun berjanji akan membalas apa yang telah Sinan lakukan kepadanya. Dia juga akan menunjukkan betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Namun Sinan tidaklah terlalu peduli. Nah, mereka pun telah melewati gerbang dunia bawah. Sepertinya gerbang itu telah memisahkan para murid secara acak, dan terlihat mereka tidak saling bertemu satu sama lain. Di sana terdapat sebuah arena, dan kita pun diberitahu kalau di dunia bawah para murid akan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sebelum pergi, mereka harus memilih jalan mana yang harus ditempuh, apakah jalan Yin atau jalan Yang Lu. Jalan Yin berisikan harta karun yang melimpah, sedangkan Yang Lu merupakan sebuah jalan pelarian yang sempit. Semua pilihan diserahkan kepada para murid. Di sini Sinan membawa token untuk menemukan anak dari Kaisar Suci. Jadi alih-alih memilih jalan Yin atau Yang Lu, Sinan justru berenang melalui lautan dunia bawah. Kita pun dibawa ke sebuah tempat yang begitu misterius. Sedangkan di sisi lain, entah bagaimana Xiao Beifeng ini masih hidup. Dia dan Xiao Feifeng kembali meremehkan Sinan, dan seharusnya dia tidaklah boleh meremehkan kekuatan keluarga Xiao. Mereka menjamin kalau Sinan akan mati di tempat ini dan pulang dengan tangan kosong. Untuk saat ini mereka akan melakukan pencarian terhadap harta karun, lalu menerima warisan pada tempat itu. Setelah semua itu, barulah mereka memberikan pelajaran kepada Sinan dan juga rekan-rekannya. Hanya saja di tengah perjalanan itu, Xiao bersaudara telah dihentikan oleh sesuatu, yang mana itu adalah kedatangan dari Xiao Qiansu. Xiao Feifeng sempat melancarkan serangan kepada mereka, namun itu hanyalah bayangan saja. Alhasil dia pun segera membawa Xiao Beifeng untuk menjauh. Dan akhirnya mereka pun melihat Qiansu yang bersiap untuk bertarung dengan mereka. Sinan masih terus berenang di dalam laut dunia bawah. Dengan bimbingan token ini, Sinan malah sampai ke sebuah tebing di dasar laut.
Merasa tidak ada apa-apa di sana, Sinan berencana untuk pergi. Namun tiba-tiba saja dirinya ditarik ke dasar laut. Untuk tahu apa yang terjadi kepadanya, kita pun dibawa ke sebuah tempat, yang mana di sana ada seorang gadis yang berusaha untuk membangunkan Sinan. Gadis ini penasaran dengannya karena bagaimana mungkin ada seseorang yang sengaja tertidur di laut Nether. Dia berharap Sinan bukanlah Meng Fu. Gadis ini mulai kecewa karena Meng Fu bukanlah seorang wanita, melainkan seorang pria. Tapi dia tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Dan beruntungnya Sinan ini bisa bertemu dengan dirinya yang seringkali berkeliaran di laut. 你终于喂，叫你该不会您有什么办法能送？原来孟婆不是。 Gadis ini pun meminta Sinan untuk mengantarnya ke sebuah tempat. Sinan yang baru saja sadarkan diri segera mencari tokennya dan mulai menduga kalau gadis ini bernama Meng Xiang. Mendengar hal itu, tatapan dari gadis ini mulai berubah dan menanyakan siapa pria ini sebenarnya. Karena dia tahu namanya dan juga giok itu adalah pemberian dia ke seniornya. Sinan pun senang karena gadis ini memang adalah Meng Xiang. Tapi dia itu seketika saja melancarkan serangan kepada Sinan tanpa mau mendengarkan penjelasannya. Alhasil dalam pertarungan tersebut, Sinan mencoba menjelaskan kalau dirinya adalah utusan yang dikirim oleh Tetua Tang untuk bisa menemukannya. Tapi Meng Xiang tidaklah peduli dengan setiap perkataan Sinan. Sebaiknya dia itu menunjukkan kalau dirinya memang adalah sang utusan yang dimaksud. Meng Xiang pun menggunakan teknik miliknya. Mengetahui hal tersebut, Sinan pun juga menggunakan teknik yang sama. Ini sempat membuat Meng Xiang terkejut, dan kedua serangan pun telah saling beradu. Pada akhirnya Meng Xiang sadar kalau Sinan memiliki hubungan dengan Tetua Tang Xiang, karena bagaimanapun hanya dia dengan seniornya saja yang mengetahui teknik tersebut. Hah? 你真的是孟姜师叔？哇！ Kita pun dibawa ke masa lalu, di mana Meng Xiang menunjukkan teknik pedang penembus langit kepada Tetua Tang Xiang. Hanya saja, teknik yang barusan itu telah merusak pertahanan dari Tanah Suci Xinglong dan juga mengacaukan istana. Meng Xiang pun segera mengajak seniornya untuk pergi, karena jika tidak, mereka berdua akan dihukum. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan ingatan lainnya, di mana Meng Xiang memberikan sepotong token miliknya. Karena dia itu tidak tahu akan seberapa lama mereka berdua berpisah. Jadi untuk berjaga-jaga, token ini pun dirinya berikan. Selama token itu masih menyala, maka Meng Xiang maupun Tang Xiang masihlah hidup. Dan mereka juga bisa menggunakannya untuk saling menemukan satu sama lain. Kembali ke masa sekarang, di mana Meng Xiang telah menyatukan token itu. Hanya saja dia penasaran mengapa Tang Xiang tidak menemuinya secara langsung. Sinan sudah mengatakan kalau dia tidaklah bersalah, tapi Meng Xiang tetap menyalahkan Sinan karena dia sendiri yang tidak mengatakannya sejak awal. Padahal Meng Xianglah yang tidak mendengarkan penjelasannya. Di tengah pembicaraan mereka, Meng Xiang baru ingat kalau ada seseorang yang ingin menggunakan mati mayat dunia bawah untuk melakukan hal yang buruk. Jadi dia pun mengajak Sinan untuk segera pergi dari tempat ini. Sudah tidak ada waktu baginya untuk menjelaskan semua ini kepada Sinan. Ia pun memintanya untuk membawa keluar dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba saja Meng Xiang merasakan rasa sakit yang luar biasa pada kepalanya. Sinan mencoba untuk membantu, namun tubuh Meng Xiang seketika berubah menjadi buih-buih merah. Ini tentu saja membuat Sinan penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi, karena Meng Xiang itu telah menghilang. Gadis di dalam harta ini pun menanyakan apakah dia tahu tentang lingkaran waktu. Sepertinya laut ini telah disusupi kekuatan alam baka. Sungai yang tak terlupakan ini dibangun untuk menjaga ketiga jiwa secara bersamaan demi mengatasi putaran waktu. Jadi di laut ini tidak akan ada makhluk yang dapat lolos dari siklus berulang. Alasan mengapa Sinan tidak terhapus karena ketika mereka pertama kali bertemu, gadis ini telah memberikan sebuah berkat kepadanya. Dengan berkat itu jugalah untuk saat ini lingkaran waktu tidak akan dapat mempengaruhi Xingnan.
Namun tetap saja ia tidaklah bisa berlama-lama di sini. Sinan harus cepat menemukan Meng Xiang dan membawanya keluar dari lingkaran waktu di laut tersebut. Sinan paham dan segera melakukan perjalanan dengan mengandalkan token miliknya. Tidaklah butuh waktu lama bagi Sinan untuk menemukan keberadaan Meng Xiang. Namun dia itu kembali menyerang Sinan, karena bagaimanapun ingatan ia sebelumnya telah hilang dan dia sama sekali tidak mengenali Sinan. Jadi dia itu masihlah menganggapnya sebagai seseorang yang sedang menyamar menjadi murid Tanah Suci Xinglong. Meng Xiang kembali menggunakan teknik pedang penembus langit. Melihat dia yang tengah lengah, Sinan pun meminta gadis harta untuk membantunya. Dia pun langsung saja menggunakan teknik aliran waktu miliknya untuk membuat Meng Xiang mengingat mengenai apa yang terjadi dan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Sinan. Berkat bantuan dari gadis harta, pada akhirnya Meng Xiang pun mulai sadar mengenai apa yang telah terjadi kepadanya. Ia pun mulai sedih sebab baru tahu kalau dirinya sudah terkurung di Laut Nether selama 100 tahun lebih. 没事吧？ 我已缺席了100年。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.